Praktikum IPA di SD, Simbiosis, Novi Liana Putri, NIM 8563086558. Dosen pembimbing Dr. Yohanes Fredianus Kasih, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Liana Putri, NIM 8563086558, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Terbuka, UPBJJ Padang, Provinsi Sumatera Barat. Mata kuliah Praktikum IPA di SD. Judul percobaan Praktikum Simbiosis. Ini adalah contoh simbiosis parasitisme antara pohon rambutan dan tumbuhan benalu, yang mana pohon rambutan dirugikan oleh tumbuhan benalu ini karena tumbuhan benalu menyerap makanan dari pohon rambutan, sehingga pohon rambutan dirugikan, mengakibatkan pertumbuhan pohon rambutan lama-kelamaan menjadi tidak subur dan tidak berbuah, lama-kelamaan akan mati. Contoh yang kedua adalah antara kutu dan kucing. Kutu adalah salah satu parasit yang merugikan dalam simbiosis parasitisme. Kutu dapat menghisap darah kucing sehingga tubuhnya terasa gatal. Kutu yang berada di tubuh kucing akan mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Dalam hal ini, kutu diuntungkan dan kucing dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang ketiga yaitu nyamuk dan manusia. Simbiosis parasitisme yang paling sering ditemui salah satunya adalah hubungan antara nyamuk dan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu manusia akan merasa gatal bahkan sampai terserang penyakit berbahaya. Contoh yang pertama adalah simbiosis komensalisme antara daun sirih dan pohon pisang. Tumbuhan sirih hanya menempel pada batang pohonnya saja dan tidak mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya karena ia memiliki klorofil yang berfungsi untuk berfotosintesis. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah sarang burung dan pohon. Dengan membuat sarang di pohon, burung memiliki tempat tinggal. Adapun bagi pohon, keberadaan sarang burung tidak merugikan juga tidak menguntungkan. Contoh simbiosis komensalisme yang ketiga yaitu antara anggrek dan pohon mangga. Anggrek mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan tempat untuk tumbuh, sinar matahari, air dan zat organik untuk berfotosintesis. Sedangkan pohon mangga tidak dirugikan karena pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu saat hidup berdampingan dengan anggrek. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah antara manusia dan tumbuhan. Hubungan ini terjadi karena manusia bernafas dan menghasilkan karbon dioksida. Tumbuhan menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Contoh simbiosis mutualisme yang kedua adalah antara kupu-kupu dan bunga. Bunga menyediakan nektar sebagai makanan kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Contoh simbiosis mutualisme yang ketiga adalah antara cacing tanah dan tumbuhan. Ketika cacing tanah membuat lubang di tanah, sehingga akar tumbuhan dapat lebih mudah menyerap air dan udara. Sebagai imbalannya, cacing tanah mendapatkan makanan dari daun-daun kering yang berguguran dan membusuk di tanah.